Hai, selamat datang di channel kami Lars Team Studio. Saya Antari. Di sini kita akan mengulas bangunan yang akan kita garap. Oke, yang lokasinya berada di Cienteng. Seperti dilihat di video sebelumnya, di sini kita akan membangun rumah 2 lantai. Tepatnya ruko sih ya, di bawahnya itu toko, di atasnya rumah tinggal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang-bincang bersama engineer dari Lars Team Studio. Yuk. Kali ini kita sedang bersama Pak Yosa, engineer dari Lars Team Studio. Gimana Pak? Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat? baik. Oke, siap. Oke Pak, ini secara garis besarnya bisa dijelaskan sih gimana gitu ininya, apa tipe rumahnya berapa, lalu luas bangunannya berapa, sama dia ngambil konsepnya konsep apa gitu Pak? Rencananya kita buat bangunan 2 lantai. Oke. Di bawahnya ini owner kita kebetulan pengusaha e-commerce. Jadi lantai satunya itu untuk ruang kerja atau ruang produksi e-commerce, dan di atasnya dibuat rumah tinggal. Oke. Nah, rumah tinggalnya itu berapa kamar gitu? Rencananya untuk lantai 2 itu ada 3 kamar, 1 kamar utama, 2 kamar anak, dan ada juga untuk servis kita buat juga ruang servis itu seperti laundry, seperti janiter, dan untuk kamar utamanya ini kita kasih walk-in closet juga. Ada kamar mandi dalam juga di kamar utamanya. Untuk kamar anaknya toiletnya di luar. Oke, gitu. Oke, baik. Dan ini prosesnya kira-kira berapa lama ya Pak ya pembangunan ini? Diperkirakannya gitu dari tim. Untuk penjadwalan kurva S kita ini target kita itu 10 bulan. Oke. Kalau cuaca bagus dan tidak ada perubahan di lapangan untuk perencanaannya. Oke, 10 bulan itu untuk 2 lantai atau? Untuk 2 lantai. Oke, ya. Tapi ini memang langsung dibangun 2 lantai atau gimana, atau bertahap atau seperti apa? Soalnya kan seperti kita lihat sebelum-sebelumnya itu kan ada yang dibangun tahap 1 dulu gitu. Ini gimana? Request dari klien kita ini sebenarnya mau 2 lantai, cuman ada beberapa kendala. Kita jadinya dibuat rumah tumbuh, jadi 1 tahap dulu, lantai 1 dulu kita bangun sampai finishing. Selanjutnya untuk lantai 2-nya nanti nunggu kabar dari owner. Nah, berarti secara struktur itu ini sudah dipersiapkan dibangun 2 lantai ya, tapi mungkin untuk pembangunan strukturnya total dimaksimalkan dulu di lantai 1 gitu ya? Betul. Lantai satunya ini kita desain strukturnya untuk bobot 2 lantai pembangunannya. Nah, jadi untuk tahap awal ini kita buat dengan struktur 2 lantai. Nah, gitu ya teman-teman, sedikit ulasan dari engineer Lars Team ya. Oke, mari kita lihat seluruh proses untuk tahap awal pembangunan rumah ini. Ayo. Nih, saya mau kirim-kirim kaso nih sama alat-alat gali.
setelah kita tadi berbincang dengan Pak Yosa selaku tim engineer dari Plastim, sekarang kita lanjutkan berbicara dengan kontraktor dari Plastim. Yuk. Oke, Pak Heri, Iya. selamat datang dan Iya. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, nah ini Pak, sekarang kita mau bertanya di sini gimana sih teknis lapangannya tuh di sini untuk membangun pembangunan ini? Untuk teknis di lapangan, ini rencana pembangunan rumah 2 lantai di perencanaan. Tetapi di pelaksanaannya ini kita teknisnya rumah tumbuh. Rumah tumbuh itu jadi kita persiapkan dulu untuk konstruksinya 2 lantai. Ya. Cuman dari pembangunan kita bereskan dulu 1 lantai karena permintaan dari owner juga gitu. Oke, nah ini Pak, pekerjaan yang sekarang sedang dilakukan itu sedang di tahap awal ya? Ya. Untuk pengerjaannya biasanya dilakukan sama berapa orang Pak? Kalau untuk pekerjaan di tahap awal, kita kan pekerjaan seperti biasa ya, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan biasanya kita cuman sedikit lah, sekitar 5-6 orang. Karena kita di tahap awal itu tahap boplang, Iya. terus persiapan lokasi, Iya. bikin bedeng untuk nanti menyimpan material seperti itu. Oke, untuk target pembangunan itu sendiri ini kan tahap 1 dulu ya. Nah, target dari kontraktornya kira-kira berapa lama ya untuk pengerjaan tahap 1 ini? Untuk target secara menyeluruh, mulai persiapan sampai ke finishing lantai 2 itu kita terencanakan di 10 bulan. Cuman untuk sementara kita pembangunannya untuk 1 lantai dulu kita direncanakan itu 5 bulan. Nah, untuk selanjutnya pembangunan yang ke lantai 2 kita nunggu instruksi dari ownernya juga. Apa setelah lantai 1 beres mau langsung dilanjut ke lantai 2, apakah ada jeda waktu dulu nih beberapa bulan atau beberapa minggu gitulah, bisa itu nanti bisa komunikasi lagi dengan ownernya seperti itu. Nah, untuk keberlangsungannya sendiri itu biasanya suka ada hambatan atau tantangan tersendiri nggak sih Pak dalam pembangunan rumah ini? Kalau untuk hambatan, kalau untuk tantangan itu jelas ada. Karena kita di sini di lapangan itu banyak faktor X-nya, diantaranya mungkin dari cuaca juga, terus dari kalau misalkan ada spesialis atau spesifikasi bahan yang memang peruntukannya itu spesialis ya, yang kita di Tasik tidak ada nih, terus kita order ke luar kota, biasanya itu di pekerjaan finishing. Iya. Itu kan mesti ada waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk menunggu barang itu datang ke lokasi gitu. Iya, itu juga jadi salah satu ini juga ya, penghambat juga sih, bukan penghambat ya, jadi jatuhnya itu bikin waktunya lebih lama gitu ya. Seperti itu. Oke, nah jadi gitu teman-teman, karena kita ini di daerah ya, khususnya ini di Tasikmalaya ini kebetulan tidak semua material tuh ada ya. Jadi memang rata-rata kalau orang yang ingin membangun itu desainnya pengen maksimal ya dari semua segi materialnya. Cuman kan ya dari itu maksudnya ada konsekuensinya gitu dari keinginan yang besar benar, itu. Nah, itu. iya konsekuensinya seperti barang harus inden. Nah, jadi pembangunan pun jadi ngulur gitu waktunya. Terutama di bahan material yang menuju ke pekerjaan finishing. Kalau untuk pekerjaan struktur atau pekerjaan persiapan, terutama kan kebanyakannya itu menggunakan bahan material dari alam. Kalau untuk bahan material dari alam, alhamdulillah untuk di daerah Tasikmalaya sendiri itu cukup banyak, cukup berlimpah gitu. Oke, nah ini kita bahas sedikit ya. Ini penggunaan strukturnya itu pakai struktur apa ya Pak ya? Untuk struktur kita pakai pondasi batu kali. Terus ada pondasi setempat kayak foot plate kayak gitu. Oh iya. Nah, untuk foot plate sendiri kalau biasa itu bahasa tukangnya cakar ayam, agan-agan. Ya. Nah, di daerah kita dibilangnya seperti itu ya. Untuk foot plate-nya ini dimensinya 80 x 80 karena kita persiapkan
ini strukturnya untuk lantai 2. Jadi nanti pas pembangunan lantai 2 sudah tidak ada pekerjaan bongkar pasang lagi. Oke. Seperti itu. Jadi gitu ya guys ya, sebaiknya kalau misalkan ada rencana ingin membangun rumah 2 lantai tapi ternyata budgetnya terbatas gitu ya, Iya. lebih baik dibicarakan dulu dengan kitanya gitu, punya budgetnya berapa ya. Jadi kita persiapkan strukturnya biar nanti ke depannya nggak ada bongkar-bongkar lagi, nggak ada suntik-suntik lagi struktur karena itu juga ribet ya dan juga memakan waktu banyak juga. Gitu, seperti itu. Itulah mungkin salah satu keuntungan memakai jasa kontraktor atau memakai jasa konsultan. Jadi untuk pembangunan rumah bisa direncanakan dari awal, desainnya bisa disesuaikan, budgetnya pun bisa disesuaikan seperti itu. Oke gitu guys ya. Nah jadi untuk teman-teman semua kalau ingin membangun rumah misalkan tapi bingung budgetnya terbatas, dibangun sendiri juga bingung gitu kan, mengefisiensikan anggaran biaya dan lain-lain, bisa hubungi ada Larsteam konsultan dan juga untuk pembangunannya ada Larsteam Larsteam kontraktor. kontraktor. Ya, gitu ya guys ya. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, setelah tadi kita berbincang dengan Pak Heri gitu ya selaku kontraktor dari Larsteam. Nah siapa tahu kalian tiba-tiba kepikiran gitu kan pengen bangun rumah juga bisa hubungi kita gitu ya, dengan tentunya dengan perencanaan matang juga ya. Jadi kalian semua itu bisa efisiensi budget, bisa efisiensi waktu dan juga semuanya bisa disesuaikan gitu ya teman-teman. Oke. Baik, kalau misalkan teman-teman berminat atau misalkan tiba-tiba teman-teman ingin berkonsultasi dulu kepada Larsteam konsultan atau Larsteam kontraktor, bisa hubungi sosial media kami, ada Instagram, ada Facebook, juga ingin melihat referensi bangunan yang sedang kita bangun atau jejak-jejak yang sudah kita bangun gitu, ada di channel YouTube Larsteam gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu pemaparan dari kita semua. Dadah. Nantinya lahannya akan dibuat seperti apa sih Pak? Dibuat rencana rumah tinggal ya Pak, 2 lantai gitu. Konsepnya karena budget terbatas jadi kayak rumah tumpuk gitu nih Pak. Jadi di bawah dulu gitu rencana nanti gitu. Di bawah mah kayak dibikin kayak ruko, terus kayak ruang tamu lah gitu, kayak akses kalau gitu sih pintunya Pak di luar. Jadi di bawah itu ada ruang usaha mungkin ya? Nah gitu, kayak ruang usaha kayak kerja lah gitu. Bikin kayak ruko di bawah lantai 1 ruko mungkin ya, di atas tempat tinggal. Tempat tinggal gitu bener. Ada garasi di bawah. Garasi kalau langsung garasi tertutup mantep Pak, cuma carport gitu rencana teh di depan gitu, kalau punya mobil mah kita di depan rumah itu gitu kan lumayan ya Pak, lahannya udah lumayan kan bisa direncanakan bukan nanti biasa buat 2 mobil di paling gitu. Cukup 2 mobil lah, yang cukup 2 mobil gitu ya Pak? Minimal gitu. Tapi ternyata bisa lah kan sampai 3 emas. Pekerjaan sudah selesai, pepelangan sudah selesai. Kita akan berangkat menuju kantor, ngasih tangga buat bos Yogi, direktur utama. Oke. Sip. Hari ini bawa seng, bawa awi, bawa kaso buat pembangunan ini. Selanjutnya kita mau kemana ini? Ini sekarang mau ke kantor, mau kirimin tangga.